Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Rosa harap semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama untuk memulai kebaktian sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami setiap hari. Tuhan telah memelihara, menjaga kami, memberikan segala yang terbaik buat kami. Sekarang kami siap Tuhan, kami datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan teman kami secara online, kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin sekolah minggu online dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya adik-adik selama seminggu ini? Sehat kan? Sudah masuk sekolah setiap hari? Tuhan jaga, Tuhan pelihara ya. Itu karena orang tua kita menjaga kita, memberi kita yang terbaik sehingga kita dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan baik ya. Lause kangen ketemu dengan kalian semua. Dulu waktu tahun berapa ya kita terakhir ketemu? Lause yakin dulu yang kalian masih segini mungkin sekarang sudah besar. Dulu masih anak-anak ya, masih mungkin minta digendong sama mamanya, masuk kelas sekolah minggu masih nangis. Sekarang sudah besar dan sudah kuat ya. Tapi Lause kali ini mau ajak kalian, ayo bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan. Ada satu yang sangat kuat, hebat, besar, yaitu Tuhan Yesus. Yesus yang paling kuat, yang paling hebat, dan yang paling besar. Dia menjaga kita, memelihara kita, selalu membantu segala kesulitan kita. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melihat panggung boneka. Lalu ajak kalian semua untuk menenangkan diri. Kita semua hari ini bisa sama-sama bertemu secara online itu karena kasih anugerah Tuhan. Mari adik-adik, ajak kalian semua, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa ikut dalam kebaktian online ini. Yang pertama dalam bahasa Inggris dulu. Because of your
firman Tuhan dan melihat panggung boneka. Adik-adik, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang merupakan landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1. Kita akan sama-sama membacakannya ya. Karena hanya satu ayat, jadi kita akan sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sekali lagi, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Nah, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung mau mengajak kalian untuk menyiapkan Alkitabnya. Udah, kalau udah menyiapkan Alkitabnya, kemudian ambil tempat duduk yang adik-adik kerasa bahwa itu tempat duduk bikin adik-adik nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, langsung mau mengajak kalian untuk melipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan daripada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh diberikan waktu untuk boleh beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau persiapkanlah hati kami, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh sungguh-sungguh dan kami juga boleh mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini, biarlah kami tetap fokus dan bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu masih ada nggak yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang tema apa, isinya apa? Masih ada nggak yang masih ingat? Oke, langsung hanya mereview sedikit ya, supaya kita masih tetap ingat firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu ya. Minggu lalu berbicara mengenai firman Tuhan tentang penyakit kusta. Adik-adik, pernah nggak kalian melihat orang yang terkena penyakit kusta? Itu memang penyakit kusta itu agak jarang kita temukan, bahkan itu hanya kita ketemu beberapa orang saja gitu ya. Dan kalau adik-adik lihat orang yang terkena penyakit kusta itu, adik-adik takut gak? Takut dengan mereka, takut dekat-dekat dengan mereka? Pasti takut ya, karena itu penyakit itu bisa menular. Nah, penyakit kusta itu langsung mau kasih tahu sama kalian, itu sejenis penyakit kulit dan itu bisa menularkan kepada orang lain. Nah, adik-adik pasti ya kalau ketemu dengan orang-orang yang terkena penyakit kusta ini, pasti kalian merasa takut, bahkan gak mau dekat-dekat. Seperti COVID saat ini ya, COVID saat ini juga kita takut dekat-dekat sama orang, makanya kita sekarang diwajibkan untuk pakai masker, cuci tangan, bahkan menjaga jarak. Nah, begitu juga dengan penyakit kusta. Tapi adik-adik, penyakit kusta ini lebih parah dibandingkan dengan COVID-19 karena biasanya orang yang kena penyakit kusta itu biasanya diasingkan di tempat yang jauh supaya dia tidak menularkan orang banyak. Bahkan bisa jadi kalau lama-lama orang penyakit kusta itu kulitnya busuk gitu, lama-lama dagingnya habis gitu. Nah, tetapi adik-adik, kita melihat di sini bahwa kita yang saat ini telah dipulihkan oleh Tuhan, telah disucikan oleh Tuhan,
Bahkan ya segala penyakit-penyakit walaupun seperti COVID saat ini masih ada, tetapi Tuhan masih tetap melindungi kita, masih tetap memberikan kita kesehatan. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sampai hari ini, hendaklah kita bersyukur. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menikmati hari-hari kita setiap hari itu sangat-sangat bermanfaat, dan hendaklah kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, hari ini mungkin agak sedikit beda ya tema kita hari ini, karena hari ini bertepatan dengan hari mama, hari ya Mother's Day ya. Nah adik-adik pasti penasaran ya, pengumuman nikah nanti setelah ini berbicara tentang apa ya, nanti seperti apa sih yang diceritakan di dalam firman Tuhan hari ini, bahkan pelajaran apa yang saya boleh dapatkan melalui firman Tuhan hari ini. Bahkan adik-adik tahu nggak sih hari Mother's Day itu apa? Biasanya ya hari Mother's Day itu yaitu hari di mana kita memperingati hari mama, peran seorang ibu di dalam rumah tangga, baik perannya menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri bagi suaminya gitu ya, dan kita memperingati bagaimana ya kasih seorang ibu yang dia telah lakukan, yang dia telah korbankan bagi adik-adik semua. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan panggung boneka berikut ini. Kita akan mempersiapkan diri kita, dan ingat baik-baik ya apa yang menjadi inti daripada firman Tuhan hari ini. Oke, mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan dan juga panggung boneka berikut ini. Setiap hari Ibu Susi bangun jam 4 pagi. Dia bangun untuk membereskan rumah dan memasak sarapan untuk keluarganya. Ibu Susi memiliki 5 orang anak. Yang pertama, Randy, kelas 1 SMA. Rachel, kelas 3 SMP. Tari, kelas 5 SD. Marvel, kelas 3 SD. Dan yang paling kecil, Yuna, berumur 2 tahun. Rachel, ayo bangun. Cepat bangun, sudah mau jam 6. Sebentar lagi kamu ke sekolah. Iya Ma. Koko, jangan lupa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Iya Ma, sebentar ya. Saya lagi memasukkan buku ke dalam tas saya. Baik, Mama hanya mau mengingatkan supaya kamu sarapan dulu sebelum ke sekolah. Rachel dan Randy sedang menikmati sarapan pagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Aduh, Juna ini berisik sekali. Juna, jangan nangis dong. Aku gak bisa tidur nih. Mana masih pagi. Mama, Juna menangis. Marvel, kenapa kamu teriak? Mama lagi di belakang sedang mencuci baju. Ini Juna nangis terus. Aku gak bisa tidur. Cece, tolong Mama nak, tolong jaga adikmu supaya bisa tidur lagi. Ih, Mama, Cece lagi sarapan. Mama aja deh. Koko, tolong Mama nak, Mama lagi nyuci. Tolong jaga adik kamu sebentar. Baik Ma. Rachel dan Randy pergi ke sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain menggunakan bis sekolah. Sedangkan Ibu Susi masih terus mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara Marvel dan Tari libur sekolah karena siswa kelas 6 sedang ujian sekolah. Tari, tolong jaga adikmu Juna sebentar ya nak. Mama mau memasak untuk makan siang kita. Baik, Ma.
Marvel, jangan lupa mengerjakan PR kamu. Nanti mama periksa. Nanti saja deh, Ma. Marvel mau main dulu ya. Marvel, kamu dari sejak bangun tidur main terus. Sekarang sudah jam 10 pagi. Waktunya main sudah selesai. Lanjutkan mengerjakan PR kamu. Vel, kalau kamu tidak mau belajar, kamu yang jaga adek, biar saya yang belajar. Ih, Cece nih. Aku pilih belajar aja dah. Sudah hampir 1 jam Ibu Susi memasak. Dan ketika Ibu Susi memeriksa ke kamar Marvel, didapatinya Marvel tidak belajar. Dia hanya bermain saja. Sementara Tari yang menjaga adiknya di ruang tamu. Juna, tunggu sebentar ya. Cece mau ke toilet. Nggak mau. Kesempatan nih untuk ambil mainannya si Juna. Mumpung Cece di toilet. Mainan Juna tuh. Marvel, kamu tidak boleh mengambil mainan itu sembarangan. Mainan itu milik Juna. Cuma pakai sebentar doang kok boleh. Tari, bunyi apa itu? Marvel mau merebut mainan Juna, Ma. Saya menegur dia karena dia kesal. Akhirnya dia banting mainan itu. Marvel, kamu tidak boleh merebut mainan adik kamu. Tadi mama suruh kamu belajar. Mana PR kamu? Belum selesai, Ma. Aduh Marvel, dari tadi kamu ngapain? Kamu tahu, dari tadi mama tidak istirahat. Mama masak, bersihkan rumah, cuci baju kamu. Mama capek Marvel. Tadi mama suruh kerjakan PR, kamu tidak nurut. Maafkan Marvel, Ma. Marvel janji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, kali ini mama maafkan kamu. Tapi kamu harus janji tidak boleh mengulanginya lagi ya. Iya, Ma. Terima kasih sudah memaafkan Marvel. Setelah kejadian itu, Marvel sadar. Dia berubah dan tidak nakal lagi. Dia tidak merebut mainan adiknya dan juga taat menuruti mamanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah ataupun PR-nya. Dia bertekad menjadi anak yang taat kepada orang tua. Adik-adik, bagaimana dengan panggung menikah? Kalian sudah menyaksikan ya bagaimana kisah seorang ibu yang bisa mengurus anak-anaknya yang begitu banyak. Menurut kalian tugas seorang mama itu apa aja sih? Yang kalian tahu, yang pastilah kalian tahu setiap hari apa yang dikerjakan mama setiap hari. Contohnya apa? Contohnya ya, mama itu bisa memasak, bisa mengurus adik-adik, apalagi kalau adik-adik masih kecil. Dia bisa mengurus adik-adik, kasih makan, ya, masak untuk adik-adik. Bahkan kalau kalian udah sekolah ini ya, apalagi saat ini kalian ada yang masih sekolah secara online, mama kita itu selalu menemani kita ya, selalu menemani kita. Bahkan mama ada di samping kita untuk ngajarin kita. Nanti contohnya ada tugas ya dari sekolah gitu ya, mama mau ngajarin kita bagaimana cara mengerjakannya. Karena kan kalau di sekolah pasti ada ibu guru yang temanin adik-adik, yang mengajar adik-adik. Tetapi sekarang berbeda karena masa pandemi, jadi harus ditemani oleh orang tua. Adik-adik bisa bayangkan ya bagaimana hebatnya seorang ibu bisa melakukan pekerjaan banyak hal dalam satu hari ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun banyak pekerjaan ya, pekerjaan rumah, itu pasti mama kita itu mengerjakannya. Mama kita masih sempat-sempatnya mengurus adik-adik, apalagi ya kalau adik-adik masih kecil, masih nangis, masih rewel gitu. Tapi mama kita itu masih sempat untuk ngurusin kita gitu ya. Walaupun begitu padat waktunya, apalagi kalau mama kita juga seorang pekerja, pasti dia menyempatkan waktunya buat adik-adik. Ketika kita salah pun,
ya pasti seorang ibu itu begitu mengasihi kita, tetapi bukan dalam arti kalau mama kita mengasihi kita, jadi kita seenaknya melanggar peraturan, seenaknya kita melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Tetapi walaupun mama kita juga mengasihi kita, tetapi kita juga harus taat kepada orang tua, ya, harus taat kepada papa mama. Apa yang diperintahkan mama kepada kita, kita harus lakukan. Bahkan ketika kita adik-adik pernah nggak ketika melakukan kesalahan, walaupun ya mama kita itu sedikit ya mungkin cubit kita, itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita saja, bukan dalam arti mama jahat, mama cubit aku, bukan adik-adik, tetapi untuk mengingatkan adik-adik supaya tidak terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini juga membuktikan bahwa mama itu begitu mengasihi adik-adik semua. Seperti yang kita lihat tadi di panggung boneka, seorang anak yang begitu bandel, bahkan mamanya suruh dia ini melakukan ini, mamanya suruh dia mengerjakan PR, tetapi apa yang dilakukannya? Dia malah main, dia malah menyanyiakan waktu yang dikasih ibunya kepada dia. Tetapi pasti ya seorang ibu pasti akan marah, ya, pasti akan marah ketika anaknya tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin. Tetapi bukan dalam arti kemarahan itu terus menerus, tetapi di balik itu juga mama ya, ibu yang diceritakan dalam panggung boneka ini, dia juga selalu mengasihi, dia juga memaafkan gitu ya. Nah, alasannya tentu saja karena kasih ibu kepada anak-anaknya tidak terbatas dan tetap ada selamanya. Bahkan seperti tema firman Tuhan hari ini, yaitu kasih ibu itu sepanjang masa ya. Artinya bahwa tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk selamanya kasih ibu. Adik-adik, kalau kita melihat ya, seorang ibu itu tidak pernah menghitung berapa banyak yang dia berikan kepada kita, baik itu waktu ya, baik itu uang, baik itu pengorbanan ketika dia melahirkan adik-adik, tenaga ya, bahkan kalau perlu ya dia memberikan nyawanya untuk adik-adik. Ketika melahirkan adik-adik itu bukan suatu hal yang mudah loh. Seorang ibu itu harus berjuang menjaga kandungannya selama 9 bulan, bahkan sampai adik-adik besar dilahirkan di dalam dunia ini. Mama itu begitu menjaga kalian ketika di dalam kandungannya. Segalanya diberikan kepada adik-adik dengan ikhlas ya. Bahkan diberikan itu semua hal diberikan kepada adik-adik semua untuk apa? Yang penting anak-anaknya sehat, bisa semangat, bisa adanya sukacita dan sejahtera di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini di dalam Amsal pasal 10 ayat 1, di mana ini berbicara tentang Amsal Salomo, yaitu dikatakan bahwa anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Artinya apa adik-adik? Bahwa ketika kita tidak mendengarkan perkataan ibu kita, perkataan orang tua kita, itu membuat hati ibu kita itu bersedih ya. Membuat ketika dia melihat adik-adik melakukan kesalahan yang terus menerus, itu membuat hati mama kita itu bersedih. Dan dikatakan juga bahwa anak-anak yang mendengar perkataan orang tuanya itu adalah anak yang bijak. Dan tentunya anak seperti ini membuat orang tua senang, membuat orang tua bahagia ya, ketika adik-adik itu mendengarkan perkataan orang tua. Nah, jadi
Artinya mulai dari sekarang adik-adik tetap dengar-dengar ya apa yang menjadi perintah mama, apa yang menjadi perkataan mama suruh kita melakukan ini, kita harus dengar-dengar perkataan orang tua dan ingat bahwa kita juga harus menjadi anak yang taat, anak yang hormat dan tunduk kepada orang tua. Mulai hari ini, jadi adik-adik kalau melihat ya mama kita bekerja sendiri gitu ya. Kalau adik-adik bisa bantu, dibantu setidaknya bisa bantu-bantu sedikit ya, nggak harus melakukan semua, tetapi bisa bantu adik-adik dan jangan sering-sering jangan sampai membuat mama kita itu kecewa dengan kita, membuat mama kita marah dengan kita ya. Jadi mulai hari ini bertekad untuk tetap menjadi anak yang hormat dan juga taat kepada perintah orang tua. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita itu terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8. Amsal pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sekali lagi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Oke, adik-adik, demikianlah hari ini firman Tuhan hari ini. Langsung mau mengajak kita untuk berdoa meminta pimpinan daripada Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan terus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan dan nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh merayakan Hari Mama, hari yang mengingatkan kami bagaimana pengorbanan seorang ibu, bagaimana kasih seorang ibu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah sirna. Bahkan mama yang begitu mengorbankan banyak hal, baik itu waktu, tenaga, banyak hal. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami seorang ibu yang begitu mengasihi kami, yang ada di samping kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat kepada perintah orang tua. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat dan juga memberikan kami kekuatan supaya kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh mengaplikasikannya dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati para mama-mama, para ibu yang ada di luar sana. Kiranya menjadikan mereka sebagai orang tua yang tangguh dan juga orang tua yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana tadi panggung bonekanya? Bagaimana dengan adik-adik semua? Maukah kalian seperti Marvel, ya? Takut akan Tuhan ada di dalam hati Marvel sehingga dia mau berubah, dia mau memperbaiki menjadi anak yang bertanggung jawab dan makin cinta kepada keluarganya. Dia mau mencintai mamanya dengan setulus hatinya, dia mau berubah patuh kepada mamanya. Lalu seajak kita semua ya menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta
Oke adik-adik, di ujung ibadah ya kita hari ini, Loso mau ngajak kalian untuk mengucapkan selamat hari mama kepada mami kita yang ada di rumah. Nanti ikutin apa yang Loso katakan ya. Oke, sekarang peluk maminya, kemudian katakan kepada maminya, Happy Mother's Day mami. Terima kasih karena sudah menjaga, merawat saya sampai hari ini ya. Semoga Tuhan memberkati mami ya. Sekali lagi peluk maminya. Oke, peluk maminya dan ucapkan begini, Happy Mother's Day mami. Terima kasih karena sudah menjaga, merawat saya sampai hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati mami selalu. Oke adik-adik, kalau seandainya sekarang maminya belum ada di sampingnya, nanti setelah mami pulang boleh peluk maminya dan ucapin Happy Mother's Day. Dan juga kalau ada papanya juga boleh ya, ucapin selamat hari ibu ya, mewakili ibu kalau memang ibu masih belum ada sekarang ya. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Guru-guru sekolah minggu Sion HK mengucapkan Happy